Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan Enjoy Mathematics. Nah, pada kali ini saya akan coba berbagi kembali dengan tutorial membuat media pembelajaran matematika menggunakan PowerPoint dengan menarik. Seperti ini contohnya. Kita akan mereview materi aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah cabang matematika dalam ilmu ekonomi. Oke, langsung saja. Tapi bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, saya persilakan untuk menekannya. Terima kasih. Nah, mari kita mulai cara membuat media pembelajarannya. Langkah yang pertama adalah buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint-nya. Nah, kalau saya menggunakan PowerPoint 2016. Nah, setelah itu kita pilih yang blank presentation, yang ini kita pilih. Nah, setelah itu jika sudah masuk ke tampilan ini, kita hapus terlebih dahulu tulisan yang di sini. Caranya adalah klik pada kolom tulisannya, kemudian delete pada keyboard, tekan tombol delete pada keyboard. Kemudian bagian bawahnya juga klik pada kolom tulisannya, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Sesuai contoh videonya tadi, di bagian awal ada animasi hitung mundurnya. Itu salah satu tampilan agar menarik. Cara membuatnya simpel kok. Yang pertama kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan klik menu insert. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang ini, shapes. Nah, kemudian klik tanda panahnya. Nah, maka akan keluar tampilan seperti berikut. Nah, kemudian teman-teman pilih kotak, bentuknya yang kotak persegi panjang. Ini. Klik. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan layarnya. Caranya klik pada pojok kiri atas, kemudian ditahan, geser ke bawah sampai sesuai dengan layarnya. Nah, baru dilepaskan. Nah, kemudian setelah itu kita ganti warnanya. Warna backgroundnya kita ganti. Yang semula ini biru. Agar sesuai seperti video tadi, kita ganti dengan warna hitam. Caranya adalah teman-teman pilih pada menu drawing tools,
pada bagian format, di situ ada tulisan ini, Shape Fill. Nah, kita klik panahnya. Nah, setelah itu pilih warna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan animasi angka hitung mundurnya. Untuk animasi angka hitung mundur ini, teman-teman tinggal cari di internet saja dengan format GIF. Nih, saya sudah ada contohnya seperti ini. Contohnya nah, saya dapat download dari internet dengan format GIF. Cara memasukkannya adalah tinggal klik kanan, kemudian pilih copy. Setelah itu kembali lagi ke layar PowerPoint-nya, kemudian pastekan. Klik kanan, pilih paste. Atau bisa juga dengan cara pada gambarnya diklik, kemudian Ctrl C pada keyboard, kemudian pastekan pada layarnya atau Ctrl V. Nah, mari coba kita preview terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini untuk hitung mundurnya. Kemudian agar lebih menarik, teman-teman tambahkan audio atau efek suaranya. Caranya teman-teman download saja pada internet, cari efek suara yang sesuai dengan animasinya. Nah, cara memasukkan audio atau efek suaranya adalah teman-teman pilih menu insert, ini menu insert, kemudian pilih audio. Nah, yang ini audio, kemudian klik tanda panahnya, di situ ada pilihan, kita pilih yang audio on my PC. Nah, kemudian teman-teman cari file audionya yang sudah di-download. Nah, coba kalau saya pakai yang ini, kemudian pilih insert. Nah, di sini sudah ada audionya. Nah, coba kita play terlebih dahulu. Nah, ini kan terlalu pendek efek suaranya. Agar dapat berulang-ulang suaranya atau efek suaranya, caranya teman-teman klik pada bagian atas. Di situ ada tulisan loop until stop. Nah, pada kotaknya dicentang. Nah, kemudian agar saat di preview efek suaranya langsung bunyi, pilih di bagian atas juga ada, klik pada bagian play in background. Nah, coba kita preview ya. Nah, ini untuk animasi hitung mundurnya sudah jadi. Kita misalkan untuk pembukanya adalah seperti ini. Cara membuatnya adalah kita misalkan ini tombolnya. Nah, sebelum itu saya tambahkan terlebih dahulu slide selanjutnya agar bisa nanti di linkkan. Caranya adalah kalau untuk menambah slide, pilih new slide, kemudian pilih blank. Nah, agar ada bedanya, satunya saya tambahkan yang ini, misalkan yang ini. Saya copy dulu, saya pindahkan ke sini. Misalkan mau ini sebagai tombolnya, caranya adalah klik terlebih dahulu. Nah, setelah itu pilih menu insert, kemudian pilih hyperlink. Nah, untuk hyperlink sendiri, kemudian tampilannya seperti ini, pilih yang kedua ini, place in this document. Nah, setelah itu pilih mau slide keberapa, saat ditekan tombolnya itu nanti akan muncul di slide yang keberapa.
Jadi misalkan ini saya linkkan mau ke slide yang nomor 4. Setelah itu pilih OK. Nah, kita coba preview. Coba kita klik. Nah, maka akan ke slide yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah coba kalau misalkan kita preview lagi, kemudian kita klik selain di tulisan click here ini. Misalkan saya klik di sini, ini ternyata bisa diklik juga. Jadi tanpa harus pakai tombol pun bisa gitu kan untuk ke slide selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana cara agar hanya tombol yang diinginkan saja yang bisa diklik? Caranya di sini teman-teman, agar hanya tombolnya saja yang bisa diklik adalah ini. Teman-teman pilih menu transition yang ini. Kemudian pada tulisan advanced slide ini, bagian on mouse click-nya yang centangnya itu dihilangkan. Nah, kita coba preview lagi. Nah, coba kita klikkan di pojok sini. Nah, tidak berfungsi kan? Coba kalau kita klik di tulisan click here. Nah, berhasil. Jadi pada saat mengklik hanya pada tombol tulisan itu saja yang berfungsi. Kalau yang lainnya untuk klik sembarang dia tidak bisa ke slide berikutnya. Setelah membuat intro hitung mundur dan slide pendahuluan, untuk selanjutnya yaitu membuat bagian isi. Nah, untuk bagian isi sebenarnya teman-teman bisa mengeksplor sendiri sesuai dengan ide-ide kreativitas masing-masing. Nah, untuk bagian isinya di sini saya contohkan seperti ini. Sebelum ke materi pokoknya dijelaskan di sini ada peta konsep, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya untuk membuat animasi seperti ini sebenarnya sama caranya seperti yang bagian intro hitung mundur dan slide pendahuluan. Teman-teman hanya mengkombinasikan animasi-animasi dari internet, kemudian menggunakan tombol-tombol hyperlink dan animasi efek animasi yang disediakan oleh aplikasi PowerPoint-nya seperti ini. Nah, dicontohkan seperti ini tombol klik ini fungsinya klik ini menggunakan hyperlink, kemudian seperti cahaya proyektornya ini menggunakan animasi yang ada di PowerPoint-nya. Misalkan ini kalau saya klik ini animasinya adalah multiple. Nah, jadi saat saya preview maka seperti ini. Nah, misalkan kalau diklik di sini, nah, ininya turun, itu juga menggunakan animasi yang ada di aplikasi PowerPoint-nya. Nah, tombol next, tombol previews ini ya menggunakan dengan tombol hyperlink atau fungsi hyperlink. Kemudian sama untuk animasi ininya tadi sudah saya jelaskan, untuk membuat seperti efek berkedip, cahaya berkedip ini menggunakan animasi yang ada di aplikasi PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya adalah setelah bagian itu di sini teman-teman juga bisa menambahkan sebelum ke materi pokoknya bisa diberi pengantar berupa video. Nah, pengemasan videonya juga teman-teman bisa sesuai dengan kreativitas teman-teman, bentuknya mau dibuat seperti apa dan sebagaimana. Nah, ini kalau saya contohkan seperti ini, saya desain seperti ini, seperti televisi. Saat saya preview, nah, maka nanti
di sini bisa seperti kita melihat televisi, seolah-olah sedang menonton TV. Nah, jadi di sini juga saya kasih keterangan, misalkan nyalakan TV dengan cara klik tombol TV. Nah, kemudian diklik, kan ini sebenarnya menggunakan fungsi tombol hyperlink. Nah, setelah itu diklik ini, nanti akan keluar videonya. Nah, untuk video sendiri juga teman-teman bisa mengambil dari YouTube untuk dijadikan sumber pengantar sebelum ke materi pokoknya. Dia ada di mana-mana. Soal-soal dalam materi ini banyak menggunakan jenis soal. Nah, untuk selanjutnya adalah ke bagian isinya. Nah, di bagian isi ini juga tergantung teman-teman mau desainnya seperti apa, dipersilahkan. Kalau saya menggunakan konsep seperti papan tulis karena dari awal juga sudah menggunakan ini, pada pembukaan sudah menggunakan papan tulis. Jadi saya samakan untuk ke belakang-belakangnya menggunakan desain papan tulis. Untuk bagian isi saya menggunakan konsep peta. Jadi di sini ada animasi orang yang sedang berjalan mengunjungi tempat. Ini animasi orangnya. Kemudian saat singgah nantinya kita bisa mengklik atau si pengguna bisa mengklik bagian-bagian ini. Setelah itu dari gambar-gambar ini saat diklik nanti akan menuju materi sesuai dengan judulnya. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, kita diminta untuk mengklik play-nya dulu, tombol play-nya. Kemudian orangnya berjalan, kemudian keluar judul materinya. Yang pertama adalah nilai suatu barang. Nah, kemudian kita bisa mengklik gambarnya ini untuk menuju ke materinya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti balik lagi ke peta aritmatika sosialnya. Nah, nanti ke bagian ini, harga jual dan harga beli, kita bisa klik terus ada isi materinya. Nah, kita di sini juga di bagian-bagian akhirnya harus diberi tombol-tombol navigasi agar untuk memudahkan kalau misalkan si pengguna mau kembali lagi ke bagian awal, kemudian ke bagian pengantar video, kemudian pengantar aritmatika sosialnya, dan ini untuk ke bagian peta aritmatika sosial untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran pada peta aritmatika sosial tadi. Nah, kita lanjutkan, terus laba. Nah, kemudian ini isi materinya, kita kembali lagi. Nah, jadi kalau belum melalui tahapan-tahapan ini, si pengguna tidak bisa mengklik langsung ke evaluasi. Jadi harus ke tahapan-tahapan yang ada gambar-gambarnya ini. Kita pun kalau mau masuk atau men-skip materi ini tidak bisa. Nah, jadi si pengguna wajib harus mempelajari terlebih dahulu dari gambar-gambar yang telah dilewati, kemudian di sini si pengguna harus membaca materinya. Nah, ini misalkan kita klik lagi. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan animasi agar seolah-olah jalannya yang sudah pernah dilalui adalah berwarna kuning, sedangkan jalan yang belum terlewati adalah warna putih. Nah, jadi saat orangnya ke tempat tujuan selanjutnya, nanti warnanya akan berubah.
Itu juga masih menggunakan animasi yang ada di PowerPoint-nya. Kita lanjutkan nanti sampai bagian evaluasi. Ini hanya contoh saja. Saya yakin teman-teman lebih kreatif sehingga dapat membuat media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint yang lebih baik dan lebih menarik lagi. Nah, ini kita percepat sampai bagian evaluasi. Nah, itu untuk isi dari materinya atau desain dari bagian materi. Nah, pada bagian evaluasi, media pembelajaran interaktif yang baik itu yaitu setelah melakukan pembelajaran di akhir diberi evaluasi. Contohnya seperti ini. Jadi diberi evaluasi. Saya beri contohkan seperti ini. Nah, dia bentuknya pilihan ganda atau multiple choice. Ini juga masih menggunakan tombol-tombol hyperlink. Nah, jadi misalkan ini kita menjawab ini kurang tepat. Dikasih umpan balik atau feedbacknya, anak-anak itu menjawab itu benar atau salah. Dan di sini juga diberi poin yang terkumpul berapa. Kemudian yang kedua, soal kedua, misalkan saya jawab yang ini, jawaban benar. Selanjutnya yang ini, coba jawabnya yang ini. Nah, jadi bisa mengecek poinnya juga. Dapat skor 200 atau medalinya di sini beri silver. Nah, ini fungsinya ada dua tombol, mau kembali ke awal atau menyelesaikan. Nah, kalau selesai berarti tekan finish. Nah, terima kasih. Cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika kurang berkenan. Mohon kritik dan sarannya dituliskan di kolom komentar. Dan terakhir, bagi teman-teman yang belum like, share, komen, dan subscribe, saya persilahkan untuk menekan tombolnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.